Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via. Kali ini kita belajar mengenal aplikasi Ibis Pen X. Jadi di sini kita pakai Ibis Pen X yang gratis ya. Contohnya nih teman-teman dicari di App Store. Nah, ini tuh Ibis Pen X, nanti ada dua yang muncul, yaitu Ibis Pen X aja sama Ibis Pen yang ada tulisan di berbayarnya. Nah, bedanya kalau Ibis Pen yang berbayar itu dia nggak akan ada iklan dan bisa pakai brush dan elemen-elemen di Ibis Pen secara gratis. Nah, di sini tampilan awal Ibis Pen ini juga teman-teman bisa ya jadi premium, jadi langganan per bulannya sekitar ini 13 ribuan, 14 ribuan mungkin. Ini tuh teman-teman bisa pakai brushnya bebas tanpa harus nonton online, nonton iklan online. Terus udah gitu apa ini ya dapatnya? Setauku dapat penyimpanan lebih banyak kalau si premium ini. Nah, ini tampilan awal si Ibis Pen. Di bagian kiri itu ada galeri saya, terus bagian kanan itu ada galeri daring, terus bagian kanan itu ada kanan atas itu ada kayak petunjuk ya. Terus ada juga kanannya lagi itu pengaturan. Nah, di sini tuh ada pengaturan gestur, terus sentuhan jari dan lain-lain. Itu nanti kita bahas di terakhir. Di sini aku mau kasih contoh galeri saya. Nah, galeri saya ini isinya tentang kerjaan gambar-gambar yang pernah kita buat. Nah, sedangkan kalau yang online ini, yang daring, itu tuh kayak kalau kita mau nyari referensi karya, kita nyari brush. Nah, ini bisa dicari di galeri daring gitu. Ini galeri saya. Di bagian sini teman-teman lihat ya, ada banyak gambar yang sudah pernah aku buat di aplikasi ini. Nah, kita bahas yang bagian atas itu ada tanda plus. Itu untuk kalau teman-teman bikin kanvas baru, bikin kerjaan baru, bikin gambar baru. Nah, ini pilihannya yang ada di plus. Terus aku jelasin dikit deh ya. Di sini tuh ada tulisannya impor foto. Kalau teman-teman mau impor gambar teman-teman sebelumnya yang teman-teman gambar itu bisa. Terus di bawahnya ada ukuran. Nah, sini tuh ukurannya bisa custom. Teman-teman silahkan tentukan mau ukuran berapa. Ini bebas. Terus kalau sudah di oke. Nah, semakin besar itu semakin bagus ya kualitas gambarnya. Terus ini ada beberapa ukuran yang sudah disediakan oleh Ibis Pen. Ini ada dari yang mulai kecil sampai ukuran besar. Jadi silahkan dipilih aja. Ini ukurannya vertikal ya. Terus di bagian bawahnya ini square. Square itu kotak. Jadi ini juga bisa langsung dipilih aja. Cuma kalau saya biasanya pakai 2000 kali 2000 atau 2500 untuk postingan Instagram kalau kotak ya. Terus ada ukuran 3/4 ini untuk foto pas foto juga bisa. Untuk postingan Instagram juga masih masuk. Terus ada ukuran 9/16 ini untuk Reels Instagram, untuk story dan bisa untuk TikTok ya, video TikTok. Nah, itu ukurannya segini. Selanjutnya ada juga ukuran cetak. Ini ada ukuran kertas A4, A5, B4, B5. Nah, terus untuk bawah ada pilihan mm dan inch, milimeter dan inch. Ini kalau teman-teman mau custom ukuran berapa. Ini dalam dalam milimeter dan inch. Terus kalau DPI ini itu resolusi gambar semakin tinggi semakin berat ya aplikasinya. Di sini aku pakai ukurannya DPI-nya itu 300 sampai 350. Ini udah sedang dan nggak pecah ya hasilnya. Kalau teman-teman pakai 100 DPI, kalau di zoom bisa pecah. Terus bagian bawah ada animasi. Animasi itu kalau teman-teman bikin animasi baru ya, kayak GIF animasi ya, itu seperti itu. Di sini bisa. Sini aku mau coba buat ukuran 2000 kali 2000. Nah, ini tampilan punyaku. Di sini ada kotak-kotak bantu. Ini namanya kisi-kisi kalau di sini atau grid. Nah, ini tuh bisa dimatikan. Nah, di sini bagian kanan atas ada jendela referensi, ada kisi-kisi.
Nah, yang bawahnya manuskrip manga ini aku nggak pernah pakai. Kita bahas yang atas aja. Jendela referensi itu kalau diklik, terus kita klik kanvas kita, itu akan keluar seperti ini. Nah, ini tuh referensi dari layar yang kita gambar, atau teman-teman bisa pilih kamera, diklik aja kameranya. Ini tuh bisa tambah referensi gambar foto yang kalian mau. Ini contoh ya, aku masukkan gambar ini. Nah, ini tuh bisa dibesar kecilkan. Jadi saat teman-teman gambar ada contohnya gitu. Terus yang kedua ada kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu kotak-kotak bantu ini loh. Nah, ini tuh bisa bantu teman-teman saat gambar atau saat menulis. Nah, kalau dinonaktifkan dia otomatis nggak ada. Terus yang kedua ini ada hapus area seleksi potong dan lain-lain, hapus layer. Nah, ini tuh bakal dipakai tapi jarang banget karena ini tuh biasanya kalau teman-teman bikin yang agak rumit itu tuh bakal kepake. Cuma kalau simpel-simpel aku nggak pernah pakai sih, jarang-jarang banget pakainya. Terus yang ketiga itu ada stabilisator. Ini tuh biar semakin halus garis yang kita buat. Terus ada paksa pudar dan lain-lain. Oh, di bawahnya ada alat menggambar. Ini ada penggaris, segi 4, kotak dan lain-lain. Segi 4, lingkaran, bulat dan lain-lain. Ini tinggal dicoba aja. Nah, di sini sudutnya itu tuh bisa diubah ya, sudut si apa ini? Segi 6 itu. Sudutnya bisa ditambahin jadi segi 8, segi 6 gitu dan lain-lain. Terus di mana ini ya? Di bagian kotak, di bagian isi di bawahnya itu ada isi. Kalau teman-teman klik itu otomatis bagian tengahnya itu bakal ngisi. Contoh ya ini. Nih, segi 4-nya langsung ngisi bagian dalamnya. Contoh kita buat lingkaran. Nah, kalau ini isi, dia otomatis masuk dengan warna yang sama. Tapi kalau isi dengan warna saat ini tuh dinonaktifkan, nah ini tuh bawahnya tuh ada pilihan untuk isi warna lain. Ini jadinya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Terus di bagian kanannya lagi ada penggaris. Ini tuh penggaris apa ya, garis bantu saat teman-teman mau bikin garis ya. Ini bisa diputar, jadi bisa disesuaikan. Terus ini ada penggaris bundar. Nah, ini bisa untuk aku lebih sering pakai ini ya saat bikin lingkaran dibanding pakai garis yang sebelumnya. Nah, ini tuh kayak garis-garis bantu, tinggal dicoba-coba aja ya teman-teman. Kalau sudah di off kan, terus ini ada penggaris simetri supaya kanan dan kiri itu sama bikinnya. Jadi kalau teman-teman gambar di sebelah kanan, otomatis di sebelah kiri ikut menggambar juga. Terus ke bagian tengahnya bisa digeser-geser. Nah, ini kaleidoskop ini tuh kayak kalau teman-teman mau bikin pattern, bikin mandala, bikin motif-motif, nah ini tuh bisa dipakai. Dan ini tuh sudutnya itu tuh bisa diatur ya, divisi di sini tulisannya. Terus bagian kanannya ada perspektif. Ini aku jarang pakai, teman-teman bisa coba aja kalau mau bikin bangunan atau ruangan. Paling kanan ada material. Ini tuh kayak bantuan untuk teman-teman kalau mau bikin sketsa atau apa yang nggak bisa. Nah, teman-teman bisa, kalau nggak bisa anatomi maksudnya, kalau nggak bisa anatomi ini tuh bisa banget bantu teman-teman saat mau bikin gambar. Di sini juga banyak pattern untuk baju, untuk tembok, untuk lantai, dan lain-lain. Dan ada hewan-hewan juga. Jadi silahkan di explore lagi ya. Terus kita pindah ke tools bagian kiri. Ini untuk yang paling atas itu untuk mengubah. Kalau kita mau mindahin gambar kita, nah seperti ini. Terus bagian kedua itu ada tongkat sihir. Itu bisa seleksi, bisa memilih si gambar.
Yang ketiga itu ada lasso. Lasso juga bisa untuk memindah-mindah, itu bisa dipilih aja. Nanti ada ya di pengenalan tools yang lebih jelas. Ini hanya untuk sekilas info aja. Ada kuas. Kuas itu untuk kita gambar, penghapus untuk menghapus. Terus noda ini tuh untuk narik-narik gitu loh, biar apa ya? Biar apa ya? Temannya blur pokoknya. Nah, ini kekaburan. Kekaburan itu juga blur. Cuma bedanya kalau noda itu kayak smooth gitu, kayak bikin awan. Nah, itu butuh pakai smooth. Terus ada spesial, ini tuh untuk memperbaiki bentuk-bentuk yang kurang rapih. Nah, ini tuh bisa banget ya kalau teman-teman bikin sketsa kurang pas. Terus ini ada ember chat atau bucket tools. Ini tuh bisa untuk ngisi satu layer gini langsung di blok. Itu di bagian bawahnya ada pengaturannya, ada layer saat ini, ada layer spesifikasi, ada layer untuk kanvas. Nah, itu nanti ada di pengenalan terus selanjutnya. Terus ini ada teks. Nah, ini teman-teman bisa klik teksnya, lalu klik kanvasnya, baru nih ditambah teks. Nah, di sini tuh bisa juga ya masukkan font dari luar. Selanjutnya di sini bisa tambah bingkai di pinggirnya. Terus ada tetes mata kalau teman-teman mau nyuntik warna yang sama. Di bawahnya ada kanvas. Kalau teman-teman mau ubah kanvas, ubah DPI, terus putar kanan, putar kiri, balikan horizontal dan vertikal, ini bisa ya di sini. Sekarang pindah ke bagian bawah. Tools bagian bawah itu ada gambar bentuk pensil sama penghapus. Nah, ini kalau diklik sekali itu langsung merubah jadi penghapus. Diklik lagi itu akan jadi pen atau brush ya. Nah, itu terus yang ke sebelahnya dua yang ada bunderannya ini. Nah, ini tuh teman-teman pilihan pilih-pilih brush-brush atau penghapus-penghapus yang bisa teman-teman pakai. Karena kita pakai Ibis Pen yang gratis, jadi teman-teman harus nonton iklannya dulu secara online supaya dapat menggunakan si brushnya itu secara gratis selama 4 jam aja. Kalau tahun lalu itu tuh gratisnya 18 jam, tapi ini pembaruan ya. Dia tuh cuma 4 jam bisa pakainya. Jadi kalau teman-teman pagi make terus sore mau gambar lagi itu harus nonton iklannya lagi secara online. Nah, ini tuh banyak ya jadi penghapusnya itu. Jadi bisa pilih sepuasnya ya kalau di Ibis Pen itu. Jadi nih contohnya teman-teman mau hapus dengan bentuk-bentuk apa ya? Airbrush partikel. Bentar, ini layarnya salah. Oh, di sini aku salah layar, harusnya yang bawah. Nah, ini langsung otomatis penghapusnya berbentuk sesuai yang kita pilih. Nah, kalau pen itu tinggal dipilih brushnya, tinggal dicoba aja. Nah, dia itu akan ngikutin aja. Terus yang ketiga ini ada palet warna. Oh, yang ini aku belum jelasin. Di sini tuh ada brush custom sama brush dasar. Brush custom ini udah diubah-ubah, atau teman-teman bisa juga dapat dari luar, maksudnya dikirimin dari teman atau browsing atau beli. Nah, itu tuh brush custom ya jadinya namanya. Terus ini bisa diedit-edit juga. Ada titik 3 bagian kanan itu ada impor dan ekspor. Impor itu kalau teman-teman mau masukin beras yang dikasih orang atau teman-teman beli, nah itu impor masukinnya. Kalau ekspor itu teman-teman ngirim ke orang lain gitu. Terus nah ini tuh setiap beras bisa diedit ya, di bagian kanan itu ini edit, tempat ngeditnya kayak bentuknya dan lain-lain itu bisa di sini. Selanjutnya bagian nomor 3 ini ada palet warna, tinggal dipilih-pilih aja warnanya, teman-teman bisa atur warna yang teman-teman suka.
Di 1, 2, 3, 4, 5 di nomor 5 itu ada ando dan redo. Ini teman-teman bisa dipraktekin aja. Terus oh ya, ini bagian atasnya itu ada ukuran brush, ukuran penghapus juga pakai itu. Terus bagian kanan itu opacity atau kegelapannya. Jadi teman-teman bisa atur ketebalan brushnya. Di bagian kanan ini aku hapus dulu biar bersih. Ini namanya tempat layer ya. Di sini teman-teman anggap aja layer itu seperti plastik. Dia plastik itu kan bening ya. Jadi contohnya kalau teman-teman mewarnai plastik yang pertama, otomatis plastik yang kedua itu karena ditumpuk dia tidak ikut nggak ikut diwarnain gitu, gimana ya ngomongnya. Nah, ini sekarang aku cobain untuk warnain plastik yang kedua. Contohnya, ini aku warnain warna apa ini? Warna coklat-coklat keungu-unguan. Terus aku tambahin satu lagi. Nah, plastik yang ketiga ini aku warnain hijau muda, hijau stabilo. Nah, plastik satu, plastik dua, plastik tiga ini kan dipisah-pisah. Saat teman-teman hapus salah satu plastiknya, otomatis tidak akan menghapus plastik yang nomor satu ataupun nomor dua. Nah, di sini tuh kita sebutnya layer ya. Kayak lapisan-lapisan gitu, lapisan layer tuh lapisan. Ini contohnya aku hapus yang nomor 3. Otomatis yang kedua dan ke satu itu nggak bakal ikut kehapus karena kita ada di layer yang berbeda gitu. Contoh lagi aku hapus yang layer nomor 2 ya. Nah, karena ini kayak plastik, jadi kalau teman-teman timpah di layer atasnya, otomatis yang nomor satu itu kan ketutup ya, kayak tumpuk-tumpukan gitu. Contohnya aku di nomor 3 ini aku mau nulis sih, mau nulis via gitu ya. Ini tuh aku mau hapus. Tapi ternyata aku tuh hapusnya itu ngekliknya itu ngeklik layer satu, terus aku hapus nih. Jadi yang tulisan via itu nggak kehapus, yang kehapus malah yang hanya layer satu aja. Terus di sini teman-teman juga bisa bikin si layer itu transparan atau tidak. Nah, di sini pengaturannya di bagian bawah ya. Selanjutnya, ini di bagian bawah ada yang namanya alpalog. Nah, kalau teman-teman mengunci satu layar, satu plastik itu, terus teman-teman ganti dengan warna lain, otomatis layar yang lain nggak bakal kecoret juga gitu. Itu kelebihannya ya, kelebihannya menggambar digital dibanding dengan menggambar tradisional. Ada juga yang sama nih, itu tambah lapisan baru, tambah layer baru, lalu di pangkasan. Kalau di pangkasan ini sama caranya, kalau kita ngeblok satu warna, mewarnai satu ini, satu layer, dia nggak akan keluar di layer lain. Gitu. Paham ya teman-teman? Ya, semoga paham. Nah, terus kita lanjut lagi di bagian sebelah tambah layer itu ada tambah folder. Teman-teman bisa masukin gambar-gambar teman-teman tuh di satu folder ya. Caranya geser ke bawah folder, terus agak digeser ke kanan ini. Nah, diklik ke kanan, agak geser ke kanan, dia otomatis masuk ke dalam satu folder. Di bawahnya tambah folder ada duplikat folder, ada tambah lapisan dari folder dan lain-lain. Ini tinggal dicoba aja ya. Terus sebelahnya ada impor foto, impor gambar. Nah, ini tuh teman-teman bisa masukin gambar atau foto untuk referensi, bisa juga untuk diedit-edit. Kalau udah diklik oke, dipakai checklist yang hijau.
Ini bisa digeser-geser, bisa diatur juga apanya ini perspektifnya. Nah, itu. Kalau sudah tinggal diklik klik yang checklist. Di sini ada 3 pilihan. Teman-teman perhatikan ya. Nah, kalau teman-teman mau gambarnya tetap berwarna, teman-teman pilih yang batal. Kalau teman-teman mau hitam putih aja, itu pilih yang ke tengah. Terus kalau backgroundnya mau dihapus, teman-teman pilih kanan. Di sebelahnya ada balikkan kanvas secara horizontal dan vertikal. Nah, kalau teman-teman klik, itu otomatis yang bergeser itu semuanya, karena ini namanya satu kanvas. Beda lagi dengan kalau teman-teman ubahnya hanya satu layer atau satu folder, teman-teman pilih yang bagian kanan tuh. Dia gambarnya toolsnya sama ya, hanya saja fungsinya yang beda. Jadi kalau hanya satu layer, itu pilihnya yang bagian kanan. Kita pindah tools yang kanan, bagian atas ini menghapus, terus bagian yang kedua itu namanya membalikkan, jadi dia membalikkan warna. Nih, jadi merah dia dibalik warna jadi si biru toska. Terus ada nomor yang ketiga itu memindahkan ya, memindah-mindahkan, menggeserkan. Ketiga, keempat horizontal vertikal. Terus yang nomor selanjutnya itu menggabungkan satu layer atau satu folder. Nah, itu caranya itu. Terus di bawahnya ada gambar penghapus tong sampah itu untuk menghapus. Terus itu FX itu kalau teman-teman mau kasih efek. Terus ini ada latar belakang, teman-teman bisa ganti warnanya di sini, warna latar belakangnya, atau kalau teman-teman mau transparan juga bisa. Nah, ini pilihannya. Selanjutnya yang ada tulisan normal ini namanya perpaduan atau blending. Ini tuh untuk kasih efek gambar kita, warna-warna yang kita pakai itu nanti di efek di sini. Nah, ini sekilas info tentang tools-toolsnya. Jadi, teman-teman bisa perhatikan yang paling penting itu nanti ada kuas, penghapus, dan bucket tools. Itu bakal sering kepakai. Terus, sama brush-brush ini, sama palet warna itu juga bakal sering kepakai sih. Terus untuk layer-layer ini teman-teman bisa perhatikan ya, semoga dapat dipahami tentang si layer itu apa. Jadi teman-teman banyak latihan untuk layer-layer, untuk tata letak layernya. Nah, itu tuh harus latihan, banyak-banyak latihan. Selanjutnya di atas ini kan ada penggaris. Penggaris itu paling sering kepakai mungkin penggaris lurus, penggaris lingkaran itu sering kepakai. Di pojok kanan bawah itu ada dapatkan keanggotaan utama kalau teman-teman mau premium, terus cara penggunaan Ibis Pen, terus ada pengaturan. Nah, di sini tuh kan ada pengaturan. Bagian atas ada batalkan dengan sentuh dua jari. Contohnya saya mewarnai terus aku klik dua jari. Kalau undo kan ada nih toolsnya, tapi teman-teman mau pakai jari. Nah, bisa pakai dua jari langsung. Terus di pengaturan ada ulangi dengan sentuh tiga jari. Harusnya redo ya teman-teman, tapi di sini aku coba kok nggak bisa. Mungkin kurang sensitif atau gimana. Ini juga kurang paham sih. Aku udah coba beberapa kali ternyata di tabku nggak bisa. Mungkin aku ada yang salah sih di sini. Terus yang ketiga ada penitis mata ya. Ini penitis mata itu kayak suntik warna lebih tepatnya. Nah, contohnya mau warna hijau nih. Nah, itu otomatis suntik warnanya itu keluar warnanya. Terus ada apa ya? Ada banyak sih pengaturannya, teman-teman tinggal praktekin satu-satu di sini. Aku nggak terlalu bikin bikin pengaturan, ngubah-ngubah peraturan. Mungkin ini simpan pengaturan ember cat atau simpan pengaturan pen stabil. Nah, ini tuh bisa dipakai
apa, untuk layer kita, untuk kanvas kita ke depannya. Cuma jarang sih, jarang bener-bener jarang ini, jangan dikulik-kulik, jarang dikulik-kulik ya. Pokoknya yang penting itu yaitu brush, penghapus, terus kayak penggaris, terus layer. Nah, paling ember cat. Nah, itu aja yang bakal sering kita pakai. Udah sekian aja ya pengenalan toolsnya. Nanti juga ada pengenalan tools tambahan. Semoga Allah mudahkan ya dalam memahami dan mempraktekannya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.